pendidikan, dan juga sekaligus CEO dari Adesidev seperti itu. Nah, mungkin nanti mungkin diskusi ringan bisa, ataupun nanti ada penyampaian dari Mas Tuhu, dan juga bagi teman-teman yang ingin bertanya dan juga mengemukakan pendapat, nanti bisa langsung saja setelah materi disampaikan. Mungkin langsung saja kepada Mas Albertus Tuhu. Oke, terima kasih waktunya. Ini kok video saya nggak bisa ya? Sebentar. Saya lihat to connect. Oke. Oke, saya coba untuk connect ke video terlebih dahulu. Atau ini video saya udah kelihatan? Belum. Belum ya? Oke. Oke, saya coba dulu. Kalau share screen ya. Oke, sudah. Oke, ini jelas nggak suaranya? Jelas. Ya, putus-putus sedikit. Oh, ini yang ya oke, ini karena hujan di sini jadi agak suaranya agak terganggu. Oke, sekali lagi terima kasih sebelumnya. Selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Albertus Nugroho, co-founder dari Adesidev Indonesia. Oke, untuk malam ini kita sudah memasuki Adesidev Innovation keempat. Untuk yang pertama kemarin cloud computing, kedua programming, ketiga kemarin blockchain, dan ini keempat. Kemudian kita membahas tentang cryptocurrency gitu ya. Cuma nanti mungkin kita akan lebih banyak ke diskusinya aja, karena sebenarnya kalau webinar-webinar seperti biasanya kan kebanyakan teorinya gitu ya. Jadi nanti mungkin akan lebih banyak ke diskusinya aja kayak gitu. Sama yang terutama yang voucher crypto nanti akan coba saya tunjukkan bagaimana sih membuat voucher, namanya voucher Pi. Jadi voucher Pi itu kayak e-wallet gitu ya, kayak dompet gitu, dompet digital gitu. Cuma untuk dia bisa menerima kripto yang jumlahnya kecil gitu. Jadi contoh kalau kita dapat hadiah gitu ya, hadiah kripto katakanlah nilainya 0,00 sekian sekian Bitcoin gitu. Nolnya banyak banget di belakangnya koma gitu. Nah, itu nanti bisa diterima dengan voucher Pi kayak gitu. Nah, ya mungkin langsung saya mulai saja. Jadi yang pertama itu adalah sungguh fakta yang mengejutkan gitu ya, Mas Sahrul. Jadi di mana sebenarnya investor kripto di Indonesia itu sudah mulai sudah mulai menggeliat gitu. Nah, ini terlihat dari beberapa beberapa investasi gitu ya, beberapa instrumen investasi, bahwa ternyata kripto tuh peminatnya tinggi juga gitu. Nah, ini data di tahun 2022 di Februari gitu. Nah, faktanya sekarang itu udah ada 16 juta gitu. Jadi dari 12 juta di Februari 2020, ini di Agustus, di akhir Agustus itu sudah 16 juta gitu, 16,1 juta investor. Nah, ini kan kalau anak muda bahasanya gokil gitu ya, gokil banget gitu. Jadi peminatnya sangat tinggi gitu. Nah, tetapi ada beberapa hal yang sangat disayangkan gitu. Ada beberapa hal yang sangat disayangkan terutama ke investor kripto ini
gitu. Jadi ya memang benar gitu, jumlahnya itu dia pertumbuhannya cepat banget gitu. Jadi pertumbuhannya tuh cepat banget, tetapi tidak diimbangi dengan pemahaman kripto gitu. Nah, minggu kemarin itu kita sempat juga mengadakan ADC Dev Invasion dengan tema blockchain series gitu, dengan tema blockchain series. Kemudian ketika itu temanya tentang smart contract. Itu sebenarnya sangat menarik banget gitu. Yang minggu kemarin. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang masuknya ke kripto gitu, ke cryptocurrency. Nah, ini kan membuktikan bahwa sebenarnya orang masih salah paham gitu. Orang masih salah paham menyamakan blockchain dengan cryptocurrency gitu. Jadi salah satu pemahaman yang sebenarnya bukan salah, cuma mungkin agak keliru gitu ya. Kalau salah kayaknya tidak bisa menyalahkan, cuma mungkin pemahamannya masih keliru itu tentang blockchain sama kripto. Jadi blockchain sama kripto itu dianggap sama itu, sedangkan itu berbeda gitu. Nah, kemudian untuk cryptocurrency sendiri itu sebenarnya dia adalah aset digital. Nah, ini coba saya perbesar gitu ya. Jadi cryptocurrency sendiri itu sebenarnya adalah media pertukaran gitu. Lebih tepatnya dia dianggap sebagai media pertukaran. Nah, kemudian untuk kalau ini teoritis banget gitu ya, mungkin juga teman-teman juga sudah tahu bahwa kalau cryptocurrency sendiri itu terdiri dari dua kata, kriptografi sama currency. Nah, kalau kriptografi itu di kode rahasia, kalau currency itu di mata uang. Nah, ini sebenarnya juga minggu kemarin juga kita spill sedikit gitu ya tentang kode rahasia ini. Jadi smart contract itu sebenarnya juga apa namanya? Juga kode rahasia juga gitu. Jadi ada hubungannya gitu. Nanti mungkin teman-teman bisa cek di YouTube kami di ADC Dev Indonesia gitu untuk yang minggu kemarin. Nah, kemudian kembali ke kriptografi. Nah, kriptografi ini kan sebenarnya dia adalah sebuah kode rahasia. Nah, kode rahasianya itu apa? Kode rahasia yang dimaksud di sini itu adalah kode pemrograman kayak gitu. Jadi bukan apa ya istilahnya bukan kode yang lain atau apa, tapi ini adalah kode pemrograman kayak gitu. Atau sebenarnya adalah ya coding-codingan seperti itu gitu. Nah, kemudian kalau currency tentu dia adalah mata uang gitu. Nah, kemudian gini, ada beberapa hal yang sering terbalik-balik juga gitu. Kadang orang sebenarnya tergantung di mana cryptocurrency ini berada gitu. Jadi kalau di Indonesia cryptocurrency kan bukan dianggap sebagai mata uang atau bukan dianggap sebagai apa namanya untuk pertukaran gitu ya, nilai pertukaran. Cuma kalau di Indonesia dia bisa dibilang sebagai aset investasi kayak gitu. Cuma untuk pertukaran untuk dia dijadikan sebagai uang, nah itu dia tidak bisa atau bukan tidak bisa, tapi di Indonesia itu belum diterima kayak gitu. Jadi masih kesana kemari kayak gitu dianggapnya kalau di Indonesia. Cuma kalau untuk di luar negeri itu dia bahkan ya kalau teman-teman mungkin juga sudah mengikuti di Meksiko dan lain sebagainya, kok di Meksiko, di Ekuador gitu ya, di Ekuador dan lain sebagainya dia udah diterima sebagai mata uang kayak gitu. Jadi udah katakanlah saya pengen beli pecel lele gitu. Nah itu udah bisa kita bayarnya menggunakan si cryptocurrency ini kayak gitu. Cuma kalau di Indonesia nggak diterima gitu, malah mungkin ini uang apaan kayak gitu. Jadi masih masih awam banget kayak gitu atau belum diterima kalau di Indonesia. Nah, itu sekilas tentang kriptografi. Jadi kalau untuk sederhananya itu sebenarnya cryptocurrency itu dia sebagai aset digital kayak gitu dan kemudian sebagai media pertukaran karena sebenarnya konsepnya ini tadi ya kembali ke kesalahan yang pertama tadi. Jadi ada kesalahan bahwa blockchain itu disamakan dengan cryptocurrency. Itu padahal berbeda. Kalau blockchain minggu kemarin kita sudah bahas blockchain itu adalah
ada blok-blok yang saling terhubung kayak gitu. Dia sebenarnya juga kode juga. Nah, justru si cryptocurrency ini teknologi di belakangnya itu adalah blockchain itu tadi kayak gitu. Jadi justru blockchain itu adalah mesinnya gitu ya, mesinnya dari cryptocurrency. Cuma kalau untuk disamakan itu beda jauh gitu. Jadi asosiasinya yang sangat berbeda jauh kayak gitu. Oke, nah kemudian untuk cryptocurrency sendiri ini juga sudah banyak banget gitu ya teman-teman. Jadi mungkin udah ada ribuan. Cuma kalau di Indonesia itu memang ada aturan dari Bapepti ya namanya ya. Ada aturan dari Bapepti, ada beberapa kripto yang diterima dan ada beberapa kripto yang tidak diterima gitu. Nanti bisa dicek sendiri, teman-teman bisa cek di linknya Bapepti, kira-kira cryptocurrency apa saja yang diterima di Indonesia yang tidak diakui kayak gitu. Nah kemudian sekarang juga marak pembuatan token-token baru kayak gitu, pembuatan token-token baru termasuk punyanya si Lesti sama si Bilar kayak gitu yang sekarang sedang berseteru gitu ya. Itu juga juga jadi salah satu di cryptocurrency juga gitu. Sebenarnya prinsipnya sama kayak smart contract kemarin. Kalau kemarin untuk teman-teman yang mengikuti di sesi kemarin itu kalau masih ingat smart contract itu siapapun bisa buat gitu. Jadi mau anak kecil sampai orang tua kalau dia pengen buat smart contract itu bisa gitu. Yang menjadi permasalahan adalah dia harus tahu pemrogramannya kayak gitu. Nah ini juga sama. Sebenarnya cryptocurrency itu siapa aja bisa buat gitu. Bahkan sekarang aja mungkin nanti bisa jadi pembahasan. Sekarang aja banyak proyek-proyek gitu ya. Banyak proyek-proyek kripto yang pada akhirnya ya hanya buat proyek aja. Kemudian setelah itu ada investor masuk. Investor tuh dalam hal ini ya termasuk kita yang retail-retail yang mungkin beli cuma 15.000, 10.000 kayak gitu. Itu kemudian ketika mereka sudah meraup untung, ya mereka akan pergi kayak gitu. Nah, termasuk yang proyek-proyek yang bukan gagal tapi lebih tepatnya menipu kayak gitu. Itu sekarang banyak. Jadi teman-teman juga harus berhati-hati gitu ya. Terus kemudian juga game-game seperti itu, game-game game to earn dan lain sebagainya. Game to earn, play to earn dan lain sebagainya itu juga banyak yang menipu juga gitu. Jadi harus berhati-hati gitu. Sama dengan koin gitu. Koin juga termasuk banyak juga yang menipu, termasuk kemarin sebenarnya itu bukan menipu ya, karena awalnya kan dianggap sebagai kegagalan transaksi untuk yang yang sempat turun tuh, selain satu lagi Solana tuh apa itu? Jadi saya lupa itu dianggap sebagai kegagalan transaksi gitu. Tapi ternyata di luar itu ada proyek-proyek yang dia kerjakan dan itu proyeknya gagal kayak gitu. Jadi sebenarnya setiap kripto tuh punya cerita unik sendiri-sendiri kayak gitu, punya cerita proyek di belakangnya sendiri-sendiri dan ada beberapa keunikan yang nanti bisa teman-teman gali kayak gitu. Itu menarik sebenarnya. Oke, nah ini kesalahan yang kedua gitu. Banyak yang bilang bahwa terutama mungkin yang masih pemula gitu ya, baru baru mengerti kripto, kemudian mungkin dia masuk ke kripto. Makanya gini, ada beberapa orang yang skeptis gitu ya, dalam artian skeptis. Contoh aja, karena saya sebenarnya lebih ke saham. Jadi kalau saham saya sudah lama untuk investasi sahamnya. Cuma kalau untuk kripto itu emang baru di tahun 2019 baru nyoba masuk ke kripto. Kemudian kalau saham sebenarnya udah lama gitu. Jadi lebih saya lebih suka dibilang investor saham gitu daripada investor kripto gitu ya. Karena lebih duluan sahamnya. Nah, ada beberapa kesalahan termasuk yang ini kesalahan kedua itu adalah
orang sering menyamakan binary itu sama loh dengan kripto kayak gitu. Atau mungkin kalau yang kemarin di tahun 2021 kemarin kasusnya Indra Ken dan lain sebagainya, binomo dan lain sebagainya itu disamakan gitu. Dan yang lebih uniknya lagi gitu ya, orang-orang menyamakan binary itu sama dengan saham kayak gitu, atau mungkin binary itu sama dengan apa ya, sama dengan SBN kayak gitu, katakanlah seperti itu. Nah itu kan kalau untuk teman-teman yang udah paham mesti akan ketawa gitu ketika mendengar kata seperti itu. Nah cuma karena ini pembahasannya kripto, jadi orang sering menyamakan antara binary dengan kripto. Nah kalau kita coba cermati satu persatu, yang pertama adalah dari asal katanya dulu aja. Nah, kalau binary kan ya dia sebenarnya binary itu kan angka 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Contohnya kayak gitu. Dan kalau binary itu lebih ke menebak. Jadi ada saya menebak di atas dan saya menebak di bawah, itu namanya apa ya? Saya lupa. Jadi bedanya dengan kripto, kripto itu ada yang bilang juga gini, bukannya kripto juga menebak ya? Nah, beda teman-teman. Jadi menebaknya di binary dengan menebaknya di kripto itu sangat berbeda. Di binary kita nganalisis secara teknikal nggak bisa. Walaupun di sana dikatakan bahwa di binary-nya itu dikatakan ada indikator katakanlah MA20, MA10, kemudian MA5, MA50 dan lain sebagainya. Kemudian indikator-indikator yang lainnya itu sebenarnya kalau teman-teman paham coba masuk di situ, indikatornya itu nggak berlaku sama sekali kayak gitu. Jadi kayak pembohongan kayak gitu. Itu nanti kalau teman-teman sudah masuk ke sana mesti teman-teman akan tahu perbedaannya. Nah, kalau di kripto senaik turunnya secara drastis itu dia masih bisa dianalisis menggunakan teknikal. Nah, itu perbedaannya, perbedaan utamanya kalau dari kita. Jadi kalau binary, walaupun dia menyediakan menyediakan analisis teknikal dan lain sebagainya, itu sebenarnya nggak berlaku di sana, gitu. Karena ada something di belakangnya, gitu ya. Karena kalau di binary itu ada permainan di belakangnya. Terus kemudian ada pertanyaan lagi, bukannya kripto juga ada permainan di belakangnya? Iya, tetapi punya tujuan yang berbeda, gitu teman-teman. Kalau binary itu hampir sebenarnya lebih ke arah boleh kalau dibilang sebagai judi gitu ya, tapi ada juga yang bilang kripto itu juga judi juga gitu. Nah, kalau dari nanti kita kan diskusi gitu ya, nanti monggo nih Mas Syahrul Raka yang mungkin harusnya jadi narasumber gitu ya, yang pengalamannya lebih ini dari saya, mungkin bisa cerita juga. Kalau kripto itu memang ada beberapa, kalau kripto kan saya melihatnya kenapa dia dianggap sebagai judi karena dari sisi agama gitu ya, ada. Cuma bukan ranah saya karena saya tidak begitu paham maksudnya tentang agama gitu. Jadi bukan ranah saya untuk menjamah di sisi itu gitu. Cuma ada beberapa orang yang memang dari sisi agama yaitu dianggap judi. Kemudian ada yang dari sisi hukum ekonomi gitu ya, permintaan dan penawaran dan lain sebagainya itu dianggap sebagai judi dan lain sebagainya. Nah, itu juga bisa gitu. Nah, kemudian kalau di binary option, nah ini kan biasanya binary itu binary option gitu ya. Kalau di binary option itu kita bukan beli aset gitu. Kalau di binary option tuh kita seakan-akan membeli, tetapi sebenarnya kita tidak membeli atau kita tidak punya asetnya kayak gitu. Tapi kalau di kripto kita 5.000 aja, karena kan sekarang ada tuh platform namanya Nanovest kalau saya tidak ya Nanovest itu yang dari Sinarmas itu. Ini saya bukan promosi enggak, cuma ada beberapa platform yang sekarang bisa beli bahkan 5.000 kita bisa beli kripto gitu ya, atau bisa beli saham luar negeri gitu di Nanovest itu. Nah, dengan uang 5.000 itu kita bisa beli kripto ini dan kita punya asetnya kayak gitu. Jadi kita tuh nyimpen
nyimpen asetnya, kita punya asetnya. Cuma kalau di binary kita beli tapi kita nggak punya asetnya kayak gitu. Jadi apa ya? Kita punya contoh kalau mungkin di apa namanya beli sapi gitu. Kalau di kripto katakanlah itu sapinya itu adalah kripto itu. Kalau kita beli sapi atau beli daging sapinya itu kan 5.000 mungkin ya dapat daging sapinya cuma mungkin sedikit. Nah, ini sama. Di kripto kita beli 5.000 mungkin kalau beli Bitcoin ya kita hanya dapat 0,00 sekian gitu. Tapi kita punya gitu, punya barangnya gitu, punya asetnya. Cuma kalau di binary mau kita beli 1 M pun itu nggak ada fisiknya gitu, bukan nggak ada fisiknya, nggak ada asetnya kayak gitu, dan dia nggak kelihatan. Itu perbedaannya yang lebih apa namanya yang lebih jelas lagi kayak gitu. Jadi ya salah satunya yang kepemilikan gitu, kepemilikan dari asetnya itu yang paling membedakan sebenarnya. Jadi seakan-akan kita membeli binary, tapi sebenarnya kita nggak membeli kayak gitu. Oke, nah ini juga yang minggu kemarin ya, yang minggu kemarin sempat ditanyakan, cuma yang minggu kemarin memang tidak saya jawab secara secara mendalam karena memang bukan topiknya pembahasan ketika itu. Jadi ini coba saya bahas secara mendalam mungkin nanti ya, semoga aja. Ini biasanya paling menarik untuk dibahas gitu, dan yang paling sering orang tanyakan ketika masuk pertama kali ke perbitcoinan gitu atau perkriptoan gitu kalau kita bilangnya. Nah, pertanyaannya adalah kok saya beli kripto jam 10 gitu. Jam 10 saya beli kripto jam 10 harganya 10.000. Kemudian jam 10 lebih 2 menit saya cek lagi kok harganya jadi 6.000 kayak gitu. Itu yang paling sering gitu. Ya jangankan kripto, saham aja bisa gitu ya. Nah, saham juga seperti itu, kripto juga sama. Nah, lalu faktor apa sih sebenarnya yang mempengaruhi gitu? Sebenarnya ada banyak faktor, nggak hanya 5 ini gitu. Cuma yang paling sering kita lihat dan paling sering kita rasakan dan paling sering kita dengar itu 5 ini. Yang pertama adalah dari tentu karena sebenarnya kripto itu karena tadi ya dianggap sebagai kayak bisa untuk transaksi gitu. Cuma kalau di Indonesia untuk uang dalam bentuk uang dia dianggap sebagai uang itu memang tidak bisa kayak itu, atau belum bisa lah lebih tepatnya karena ada beberapa hal. Nah, cuma memang secara hukum ekonominya gitu ya, secara hukum ekonominya ya kalau namanya satu barang kemudian dia naik turun tuh ya pasti ada ketersediaan sama permintaan. Kalau ketersediaannya banyak kemudian permintaannya sedikit, nanti harganya katakanlah turun kayak gitu, atau mungkin sebaliknya kayak gitu. Kemudian yang kedua, nah ini yang paling yang paling jadi masalah utama itu. Coba saya lingkari. Oke. Nah, ini yang biasanya jadi isu isu utama. Jadi adopsi di dunia nyata, termasuk di Indonesia gitu ya. Di Indonesia kan cryptocurrency ini secara langsung kan belum diadopsi gitu ya. Maksudnya belum diadopsi untuk untuk sebagai alat transaksi gitu. Cuma kalau di negara lain ada beberapa negara yang dia sudah mengadopsi cryptocurrency ini bahkan untuk proses transaksi jual beli gitu. Jadi saya beli kaos gitu ya. Mungkin kalau harganya di Indonesia 15.000, nah saya menukarnya dengan katakanlah Ethereum atau Bitcoin, atau mungkin bisa juga dengan Polygon dan lain sebagainya kayak gitu. Cuma kalau di Indonesia belum bisa. Nah, selain itu kalau adopsinya ada banyak itu ya, selain pembayaran itu juga termasuk ke smart contract yang kemarin, yang minggu kemarin itu juga termasuk juga adopsi smart contract itu. Kemudian di dunia perbankan ya, terutama kalau di kripto itu lebih banyak di dunia perbankan seperti itu juga sudah mulai banyak
adopsi juga, cuma lagi-lagi yang memang Indonesia belum mengarah ke sana gitu. Cuma kalau untuk yang teknologi blockchain-nya, Indonesia tuh sebenarnya sudah menerapkan. Cuma untuk yang cryptocurrency-nya ini, nah ini yang belum terlalu masif kayak gitu. Nah, kemudian biaya produksi miner gitu. Nah, ini cuma kalau di beberapa negara kayaknya udah dilarang juga gitu ya. Udah dilarang karena memang biayanya agak mahal gitu. Nah, cuma kalau teman-teman tertarik kayaknya di Indonesia juga masih ada yang jual gitu ya. Rig mining gitu ya, rig mining atau apa tuh namanya. Itu kayaknya juga masih ada yang jual itu, cuma kayaknya harganya kalau untuk saya mungkin mahal gitu ya, karena kebetulan saya nggak punya uang, jadi kayaknya kalau beli beli satu rak aja kayaknya belum mampu gitu, karena harganya bisa sampai ratusan juta kayak gitu. Nah, cuma ada beberapa aplikasi termasuk yang bisa digunakan untuk di laptop dan juga di HP itu namanya apa ya itu ya? CryptoTab kalau saya tidak salah. Coba nanti kita cek ya, masih ada nggak itu CryptoTab itu. CryptoTab itu gratis dan dia bisa bisa mau mining crypto Bitcoin itu menggunakan laptop, bisa juga menggunakan HP kayak gitu. Namanya CryptoTab. Kemudian yang keempat itu regulasi. Nah, ini juga lagi-lagi ya, kalau harganya naik turun tuh ya mesti adanya regulasi itu. Katakanlah kemarin di Cina gitu ya, di Cina yang masalah miner itu ditutup dan sebagainya, itu nanti kan juga termasuk ke regulasi juga. Kemudian kemarin kan sempat naik drastis karena ada mana tuh Ekuador itu yang negara satu-satunya negara yang menerapkan Bitcoin sebagai alat transaksi itu. Nah, itu kan akhirnya juga naik juga karena lagi-lagi ya regulasinya itu. Kemudian, nah ini yang tidak kalah penting. Nah, sebenarnya kelemahan dari cryptocurrency itu di sini, gitu ya. Iya, karena untuk cryptocurrency sendiri itu kan sebenarnya belum ada hukum yang satu itu, belum ada hukum yang satu dalam artian belum ada dari semua negara kemudian berkumpul kemudian menentukan satu hukum yang pasti untuk cryptocurrency. Sampai sekarang kan masih belum gitu ya. Jadi ada yang sudah mengadopsi, ada yang belum. Kemudian buat isu ini, kemudian isu itu dan lain sebagainya. Nah, itu sangat mempengaruhi Bitcoin juga. Nah, salah satunya itu adalah tokoh penting. Nah, ini kalau teman-teman mungkin juga sudah tahu gitu ya, tokoh pentingnya siapa gitu ya. Tentu ada Elon Musk dan lain sebagainya di situ. Itu juga yang membuat si cryptocurrency ini ya termasuk termasuk Bitcoin dan lain sebagainya itu bisa naik turun secara drastis gitu. Bahkan dalam nggak hanya hitungan menit sebenarnya, bahkan dalam hitungan detik saja yang tadinya harganya 20.000 bisa jadi harga 6.000 gitu. Itu yang terjadi karena ya 5 hal ini. Sebenarnya masih ada beberapa, cuma yang paling sering menjadi penyebab utama itu ya ada 5 ini kayak gitu. Oke, ini kemudian nanti mungkin akan lebih banyak ke diskusi. Nah, ini yang ingin saya coba praktekkan gitu ya. Jadi ini mungkin belum banyak yang tahu, atau mungkin dari teman-teman yang ikut di sini udah tahu tentang voucher crypto. Mungkin bisa ditulis di kolom chat kalau sudah ada yang tahu tentang voucher crypto. Nah, ya, oke, belum ya. Nah, ini voucher crypto ini apa sih gitu ya? Jadi voucher crypto itu dia adalah kalau sekarang sih lebih banyak ke situs web ya. Kalau aplikasi kayaknya masih sedikit juga. Jadi dia situs web yang mendistribusikan berbagai aset kripto dalam jumlah kecil sebagai hadiah. Jadi contohnya gini. Contohnya adalah teman-teman mengklik iklan. Nah, teman-teman mengklik iklan, setelah ngeklik iklan itu nanti, kemudian akan muncul video. Gitu, katakanlah video promosi apa gitu ya, selama 30 detik.
Nah, ketika video itu tadi sudah ditonton selama 30 detik, ketika selesai videonya, itu nanti teman-teman akan mendapatkan 0,00001 Bitcoin kayak itu. Nah, itu namanya voucher crypto. Oke, biar tidak penasaran gitu ya, mungkin saya coba. Kita coba ke linknya. Saya coba share. Oke, kita coba langsung mempraktekkan gitu ya. Namanya voucher pay. Nah, ini. Jadi kalau tadi kita sudah membahas tentang voucher kripto, kalau voucher kripto itu dia adalah website yang menghasilkan sebenarnya nggak hanya Bitcoin, tapi ada Solana, kemudian ada Ethereum di situ, kemudian ada Tron atau TRX, kemudian ada Dogecoin, Litecoin dan lain sebagainya. Gitu. Nah, kalau voucher pay ini dia adalah dompetnya, gitu. Jadi yang tadi kita sudah dapat sudah dapat kriptonya dalam bentuk yang sangat kecil. Nah, kemudian disimpan di voucher pay. Jadi voucher pay ini dia adalah dompetnya kayak itu. Oke. Oh, ini saya sudah masuk ya. Oke, nah ini tampilannya. Tampilannya oh, ini saya dapat reward. Oke, ini tampilannya seperti ini, teman-teman. Jadi kita bisa mendapatkan secara gratis Bitcoin dan lain sebagainya ini. Nah, ini ada Bitcoin, ada Ethereum, kemudian ada Dogecoin, ada Litecoin, ada Dash, kemudian Digibyte dan lain sebagainya ini kita bisa mendapatkan secara gratis dengan hanya kalau sekarang ya konsepnya adalah play to earn kayak gitu. Itu sebenarnya udah lama banget gitu. Cuma saya baru tahu ini juga di awal 2020 gitu. Di awal 2020 tuh saya baru ketemu si voucher pay ini. Baru tahu kalau ternyata ada situs yang seperti ini gitu. Nah, nanti memang kita nggak akan mungkin menerima secara banyak gitu ya, karena ini sebenarnya hanya recehan gitu. Cuma kalau dikumpulkan, saya kira bisa bisa sangat banyak gitu. Saya terakhir itu ketika 2020 ya, ketika 2020 kan gabut gitu, maksudnya mau keluar rumah nggak bisa, mau ke mana-mana juga nggak bisa, akhirnya ya udah mainan kayak gini aja. Kemudian ketika itu lumayan tuh 2020 itu bisa dapat sekitar 2,2 juta ketika itu. Tapi 2,2 juta itu saya dapatkan dari bulan Maret sampai bulan September. Nah, itu jadi berapa bulan tuh? Lama banget gitu. Jadi memang sangat lama karena yang kita dapatkan cuma recehan, teman-teman. Jadi ini sebenarnya cuma untuk kalau kalau gabut aja gitu ya. Jadi bisa sambil main ini. Nah, kemudian mungkin ada pertanyaan lagi gini. Ini bisa di withdraw ke Indodax atau ke Pintu atau ke toko kripto? Enggak bisa gitu. Jadi jawabannya adalah bisa. Jadi ini kalau kita udah dapat di sini, kemudian di swap gitu ya, di swap tuh diubah katakanlah dari Ethereum ke Bitcoin atau dari Bitcoin ke Solana. Nah, itu bisa. Dan bisa di withdraw ke Bisa di withdraw ke dompet yang lain kayak gitu. Oke, kemudian nah ini. Oke, saya coba ke sini. Ini internet saya agak lama. Nah,
Oke, kalau tadi kan kita bahasnya voucher crypto gitu ya. Voucher crypto mungkin hanya gambaran. Voucher crypto itu ya, dia adalah sebuah website yang menghasilkan cryptocurrency dengan jumlah yang sangat kecil gitu. Nah, lalu contoh dari websitenya seperti apa? Nah, sebenarnya di sini udah menyediakan teman-teman. Jadi kalau nanti teman-teman cek di VoucherPay, itu dia udah menyediakan yang di bagian yang earn ini. Nah, di bagian earn ini nanti ada voucher list ini. Nah, di voucher list ini teman-teman bisa milih nih, mau cari gratisan yang mana gitu ya. Ini kita di sini kita nggak ngajari trading ya teman-teman. Jadi jangan salah paham karena ini bukan trading sebenarnya. Ini bukan trading karena sangat berbeda sekali. Jadi mungkin yang tadi saya lupa untuk menjelaskan konsep trading dengan investasi gitu ya. Itu sangat berbeda sekali. Jadi kalau saya pribadi lebih suka dibilang investor saham gitu daripada trader saham kayak gitu karena ada beberapa hal gitu. Nah, ini saya contohkan satu yang free Solana top-nya. Nah, cuma mungkin nanti akan ada iklan-iklan yang aneh-aneh gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini dia free Solana .top ini dia adalah salah satu contoh dari voucher pay gitu, voucher crypto gitu. Jadi kita di sini bisa play to earn. Nanti kita akan ada sebenarnya tugasnya tuh cuma gampang gitu. Tugasnya cuma nge-skip video gitu. Kalau dulu mungkin di snack video dan lain sebagainya gitu ya. Cuma kalau saya sih lebih percaya di sini gitu daripada yang snack video terus kemudian yang dulu-dulu itu gitu. Karena belum pernah nyoba. Kalau ini saya udah pernah mencoba dan memang benar kayak gitu. Oke. Nah, seperti ini contohnya. Nanti bisa bisa login kemudian bisa untuk mendapatkan untuk mendapatkan si cryptocurrency ini, bisa milih Solana, Binance dan lain sebagainya kayak gitu. Ini sebenarnya menarik, sangat menarik teman-teman. Gitu. Oke, Mas Syahrul, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kita selanjutnya diskusi aja karena nanti kalau kebanyakan teori malah malah bingung gitu ya. Jadi kita coba lanjutkan ke diskusi aja. Oke, terima kasih kepada Mas Tuhu yang telah memaparkan sedikit mengenai cryptocurrency dan juga faucet crypto. Nah, tadi itu sudah dijelaskan mengenai faucet itu adalah semacam seperti menggarap iklan ataupun airdrop untuk kita mendapatkan koin di cryptocurrency. Terus seperti disebut, mungkin dari teman-teman ada yang mau didiskusikan atau ada yang mau ditanyakan. Silahkan. Oke, dari Mas Syaiful Abbas bisa langsung open mic. Oke, baik. Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Di sini saya ada beberapa pertanyaan ya, yang cukup menarik untuk bahan diskusi malam ini. Nah, ini kan saya sebagai pemula ini, tentang dunia kripto ya. Pertanyaan pertama, bagaimana sih cara kita menentukan kripto currency atau mata uangnya yang baik saat kita ingin menginvestkan uang kita di dalam cryptocurrency tersebut. Nah, terus untuk pertanyaan yang kedua itu tadi sempat dijelaskan tentang mining atau menambang kripto. Nah, itu
cara kerja atau mekanismenya bagaimana kok bisa kripto itu ditambang dan oleh yang mining tadi bisa menghasilkan dan dijual itu gimana sih mekanismenya? Oke. Tadi saya sempat keluar yang ini. Oke. Kamera saya nggak bisa hidup ya. Nih menarik banget nih. Yang pertama yang saya tangkap tadi itu adalah bagaimana sih cara menentukan apa? Karena kendalanya pemula itu biasanya FOMO gitu. FOMO itu dia ada apa namanya? Ada orang atau influencer yang bilang, "Oh, ini besok koinnya naik nih." Terus tiba-tiba ya udah ikut aja gitu. Biasanya kendalanya di situ karena saya juga mengalami itu gitu ketika 2019 gitu. Jadi baru pertama kali masuk kripto, kemudian ada ngikuti salah satu Instagramnya gitu ya, ngikuti salah satu Instagramnya influencer yang dia juga invest di kripto, kemudian saya ikut-ikutan kayak gitu. Dan akhirnya sehari kemudian, nah, dari modal 1 juta, satu hari kemudian uang saya jadi 90.000 kayak gitu. Itu dalam waktu 1 hari gitu. Jadi itu pengalamannya seperti itu. Nah, kemudian untuk pemula, bagaimana sih caranya menentukan kripto yang mau kita beli? Oke, ini saya coba share screen dulu. Tadi udah saya sampaikan juga ya. Saya coba share screen. Oke, nah nih. Nanti Mas Saiful bisa iya ya tadi. Iya, nanti Mas Saiful bisa coba cek di namanya CoinMarketCap. Oke, nah CoinMarketCap ini apa? Jadi dia akan menampilkan cryptocurrency dengan kapitalisasi pasar yang besar. Kayak gitu. Kapitalisasi pasar itu artinya ya pertukaran peredaran cryptocurrency itu dia terbesar di sana kayak itu. Nah, kemudian tujuannya apa? Tujuannya gini. Saya selalu menyarankan untuk teman-teman yang saya tidak menganggap pemula gitu ya. Saya kurang setuju sebenarnya dengan kata-kata pemula, cuma saya ingin memberikan saran. Kalau teman-teman yang baru memulai mencoba investasi di kripto, itu lebih baik milih cryptocurrency dengan kapitalisasi pasar terbesar gitu. Karena kenapa? Yang pertama adalah dia tidak bisa digoyangkan secara langsung. Tidak bisa digoyangkan secara langsung tuh gini. Contoh nih, ya walaupun sebenarnya sering terjadi, cuma akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Itu contohnya, ini kok ada iklannya ya. Oke, sebentar. Nah, kalau dilihat dari sini, ini sebenarnya sudah sesuai urutan gitu ya, sesuai urutan cryptocurrency dengan jumlah market cap yang paling besar gitu. Nah, paling atas itu dia adalah Bitcoin. Nah, Bitcoin ini yang selalu kita sarankan untuk pemula sebenarnya, tetapi kalau saya pribadi itu malah lebih menyarankan untuk teman-teman kalau mau mulai invest di kripto itu coba mulai dari Ethereum kayak gitu, karena gini, Ethereum itu kalau kemarin sebenarnya tentang smart contract itu sebenarnya ada hubungannya dengan Ethereum juga, karena kebanyakan smart contract itu dibuatnya di platform Ethereum kayak gitu. Paling banyak itu dibuat di platform Ethereum. Jadi sebenarnya Ethereum itu kayak apa ya? Kayak otak dari seluruh kripto itu, kecuali Bitcoin, karena Bitcoin itu sebenarnya dia sistemnya agak sedikit berbeda. Nah, Ethereum itu dia menjadi otak gitu, menjadi otak dari seluruh apa ya? Dari seluruh kegiatan di cryptocurrency gitu. Karena dia bisa sebagai platform,
dia bisa sebagai sebuah jaringan dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi saya selalu menyarankan coba deh kalau teman-teman pengen mencoba untuk invest di kripto, coba invest di Ethereum gitu karena dia paling stabil. Selain itu dia nomor 2 dengan kapitalisasi pasar terbesar setelah Bitcoin kayak gitu. Nah, kemudian kalau pengen aman lagi gitu ya, untuk teman-teman yang baru mau masuk itu, ya sebenarnya bukan paling aman, cuma agak mendingan. Itu coba yang koin-koin yang stable coin gitu. Stable coin tuh dia harganya menyesuaikan dengan dolar. Nah, kalau di sini ya ada Tether atau USDT, kemudian ada USD Coin atau USDC, kemudian masih ada lagi ada beberapa yang nilainya pergerakannya itu sama dengan pergerakan dari dolar kayak gitu. Jadi kalau turun ya dia tidak terlalu ekstrim, naik pun juga tidak terlalu ekstrim. Nah, sebenarnya koin-koin yang seperti ini nih kalau di instrumen investasi biasa itu bagaikan emas. Karena emas itu sebenarnya dia ada yang menganggap emas itu bukan instrumen investasi, tapi dia adalah sebagai penstabil nilai kekayaan aja gitu. Karena emas itu kalau naik juga naiknya nggak terlalu ekstrim, turunnya pun juga nggak terlalu ekstrim juga. Gitu. Jadi juga sama ini bagikan emas kalau di kripto gitu. Jadi pilih antara Ethereum atau stablecoin kayak gitu. Itu kalau untuk pemula itu saran saya. Cuma kalau mungkin dari teman-teman karena kan gini, sebenarnya konsep utama dari investasi atau dari trading itu adalah kita sendiri kan biasanya investor tuh punya 3 kategori gitu ya. Kategori yang kalau saya mengkategorikan dengan kategori saya sendiri itu basic, beginner, kemudian advance. Advance itu artinya ya dia udah berani tuh all in, katakanlah wah saya punya uang 100 juta saya belikan ke Bitcoin gitu. Tiba-tiba besoknya turun jadi 10 juta katakanlah, tapi dia bisa biasa-biasa aja kayak gitu. Karena ya dia udah berani kayak gitu. Atau kemudian yang basic tadi ya. Yang basic tadi adalah oh saya punya uang 10 juta nih, tapi saya takut nih, saya kehilangan katakanlah kehilangan 5.000 aja saya takut gitu. Katakanlah saya invest di Bitcoin, kemudian dari 10 juta harganya turun jadi 9.995.000 gitu. Saya kehilangan 5.000 gitu. Nah, itu udah bingung gitu. Katakanlah seperti itu. Kemudian kalau yang beginner itu yang dia udah ya 50-50 gitu ya. Dia berani tidak berani kayak gitu. Jadi sebenarnya nanti coba dicek Mas Saiful ini lebih mengarahnya kemana kayak gitu. Itu untuk yang profil gitu ya, profil investasi itu tadi. Nah, kemudian yang kedua itu yang masalah tadi ya penambangan tadi. Nah, itu juga menarik juga tuh. Kenapa sih Bitcoin kok bisa ditambang itu? Sebenarnya apa sih yang ditambang dari Bitcoin? Nah, itu saya dulu pertama kali dulu 2019 itu saya kira penambangan Bitcoin itu menggunakan menggunakan alat berat gitu ya, bego, terus kemudian ada truk di situ, kemudian ada eskavator dan sebagainya. Ternyata enggak, teman-teman. Jadi sebenarnya penambangan Bitcoin itu yang ditambang itu adalah kode. Gitu. Yang ditambang itu adalah kode. Jadi kalau kita nambang Bitcoin, sebenarnya enggak hanya Bitcoin kok. Yang ditambang itu enggak hanya Bitcoin, tapi sepertinya hampir 70% koin yang ada di sini itu bisa ditambang. Tapi orang paling banyak nambang itu biasanya Ethereum. Makanya tadi saya bilang pemula, bukan pemula ya, tapi kalau teman-teman pengen masuk itu coba Ethereum itu karena Ethereum itu banyak peminatnya karena dianggap sebagai the next Bitcoin kayak gitu. Terus kemudian apa lagi ya yang bisa ditambang tuh? Litecoin tuh kayaknya juga bisa ditambang. Nah, ini juga Monero ini juga juga bisa ditambang juga. Ada beberapa penambang yang dia sangat sangat excited nih dengan si Monero ini. Tapi saya mohon maaf saya kurang tahu maksudnya Monero ini dia koin yang bergerak di project apa. Saya kurang memahami itu.
Cuma tahu saja kalau si kebanyakan penambang tuh biasanya juga Monero juga selain Ethereum. Nah, jadi kembali ke tadi, yang ditambang itu sebenarnya adalah adalah programnya. Jadi kita nambang secara online. Jadi contohnya gini, nambang Bitcoin itu sebenarnya kita bisa kok lewat laptop ecek-ecek gitu ya. Mungkin kayak contohnya laptop saya gitu. Laptop saya kan model lama itu bisa. Yang kita butuhkan tuh sebenarnya hanya virtual mesin, kemudian kita butuh server, kemudian kita butuh untuk menentukan hash itu kecepatan menambang. Hash itu kan kecepatan menambang, kemudian apalagi ya, internet yang cepat sama listrik yang stabil. Nah, sebenarnya kebutuhannya itu cuma itu gitu ya. Jadi nambang Bitcoin dengan laptop aja tuh sebenarnya bisa. Dan kita bisa membuat pemrogramannya sendiri. Kita pengen nambang apa, tuh bisa. Jadi yang ditambang sebenarnya itu adalah kodenya atau pemrogramannya itu. Gitu. Jadi bukan kita nambang fisik terus kemudian kita gali tanah, itu bukan. Gitu. Jadi yang ditambang itu adalah kode itu tadi, melalui kode kayak gitu. Nah, kemudian yang ketiga, semoga nanti bisa menjawab, kalau belum kita bisa diskusi lebih lanjut karena menarik juga itu. Yang ketiga tadi, cara transaksi yang aman. Nah, ini sebenarnya berkaitan dengan berkaitan dengan minggu kemarin. Jadi sebenarnya konsep utama transaksi dari Bitcoin itu adalah otonom. Bukan hanya Bitcoin ya, tapi transaksi dari seluruh cryptocurrency itu sifatnya adalah otonom. Otonom itu artinya tidak membutuhkan pihak ketiga. Kayak gitu. Jadi kalau saya mau ngirim saya pengen ngirim Ethereum ke Mas Sahrul Raka gitu katakanlah. Nah, itu ya nanti mesti sampainya ke dia gitu. Dia nggak akan meleset katakanlah nanti pindah ke akhirnya terkirim ke bapaknya atau terkirim ke simbahnya kayak gitu. Itu nggak akan meleset sampai sebegitunya gitu. Jadi peer to peer itu dia langsung dari orang ya ke orangnya itu langsung gitu. Nah, kemudian yang masalah scam dan lain sebagainya ya. Nah, itu sebenarnya kembali lagi ke termasuk tadi voucher ini ya, ini sebenarnya juga banyak yang scam juga sebenarnya kalau teman-teman tidak hati-hati. Cuma enaknya si voucher pay ini, dia sebenarnya sudah memberikan indikator health ini atau kesehatan gitu ya. Kesehatan itu artinya yang paling banyak digunakan, yang paling tidak. Ini walaupun kelihatannya dia paling banyak digunakan seperti ini mungkin dalam 3 hari ke depan ini akan hilang nih si VA voucher ini gitu. Karena ya dia udah ada udah ada indikatornya kayak gitu. Nah, justru yang bagus-bagus itu yang seperti ini. Nah, sama ketika transaksi di Bitcoin juga. Sebenarnya kalau transaksi di cryptocurrency itu 100% aman. Sebenarnya 100% itu aman. Karena itu tadi sifat dari transaksi kripto itu dia ngikuti yang contohnya yang smart contract itu tadi. Karena yang dikirim itu sebenarnya bukan barang fisik. Yang dikirim itu bukan barang fisik. Contoh kalau kita beli di toko hijau terus kemudian kurirnya tiba-tiba menghilang atau mungkin barangnya nggak ada kayak gitu tuh bukan. Tapi yang ditransaksikan tuh adalah kode. Jadi yang dia transaksikan tuh kode. Jadi masalah aman nggak aman itu yang pertama itu jelas aman. Cuma untuk yang website apakah itu scam atau enggak itu bisa dilihat dari, kalau saya dulu gini, tips saya adalah kalau websitenya itu benar-benar bagus, itu perlu dicurigai teman-teman. Jadi kalau websitenya itu di situ desainnya bagus gitu ya, kemudian warna-warni, kemudian sangat futuristik dan lain sebagainya, itu justru malah yang diwaspadai kayak gitu. Karena biasanya sekarang websitenya aktif gitu ya. Nah, itu 3 hari kemudian itu biasanya kalau diakses hilang tuh websitenya. Biasanya kayak gitu.
Jadi kalau tips saya coba cari website yang dia memang nggak terlalu mencolok, gitu, yang biasa-biasa aja, biasanya kayak gitu. Terus kemudian kalau tadi komunitas juga ya sempat dibilang transaksi komunitas itu biasanya mungkin yang dimaksud adalah transaksi NFT gitu ya. Transaksi NFT itu sebenarnya dia menggunakan prinsip dari smart contract juga yang minggu kemarin itu. Kayak gitu. Kalau Bitcoin sebenarnya bukan Bitcoin-nya, bukan kriptonya yang scam, tapi websitenya yang scam, dan itu memang harus dari kita sendiri. Itu memang harus kita hati-hati gitu. Cuma untuk transaksinya mungkin saya berani mengatakan 110 gitu ya, 110% aman. Itu karena yang ditransaksikan adalah kode. Jadi bukan bukan barang fisik kayak itu. Tapi cuma kalau dari saya pribadi, saya memang belum pernah mengalami scam itu tadi, jadi belum bisa untuk menceritakan gitu ya. Cuma untuk website yang dari voucher yang kemudian scam itu saya pernah mengalami. Tapi kalau transaksi dari Bitcoin itu belum pernah kayak gitu. Oke, mungkin itu sih jawaban dari saya. Kalau masih ada yang bingung mungkin bisa kita diskusikan kembali. Oke, Mas Syahrul. Baik, mungkin sudah menjawab dari Mas Abbas. Siap, sudah Mas. Oke, kira-kira ada yang mau didiskusikan lagi atau ada pertanyaan atau tanggapan lain? Izin bertanya lagi Mas. Oke, boleh. Boleh. Tadi kan project dibalik pembuatan cryptocurrency. Ya. Nah, sebenarnya project apa sih? Apa mereka bikin koin buat ngumpulin dana, mau bikin sebuah usaha, atau diputar kemana uangnya? Nah, itu gimana sebenarnya? Oke, menarik nih. Akhirnya ada yang bertanya tentang ini. Oke, terima kasih karena ini menarik banget nih. Jadi gini, langsung saya jawab ya, Mas Syahrul. Ya, monggo. Oke, jadi apa sih yang dimaksud project di sini? Jadi gini, setiap kripto sebenarnya bukan hanya kripto, tapi token gitu ya. Token yang nantinya dia akan jadi kripto. Jadi token dulu, kemudian baru nanti jadi kripto. Jadi setiap token yang namanya kalau di saham itu IPO. Namanya IPO, tapi kalau di koin namanya ICO atau inisial crypto offering gitu. Artinya dia muncul ke permukaan gitu. Artinya si kripto itu udah bisa dibeli, atau kalau di saham ya IPO contohnya kita bisa beli sahamnya si Bank BRI contohnya kayak gitu. Itu harus IPO dulu. Nah, ya tadi menarik. Jadi setiap koin atau setiap token, karena sebelum jadi koin tuh dia token dulu. Setiap token itu kalau saya bilang mungkin dia menyimpan misteri gitu ya. Menyimpan misterinya karena pertama, setiap token itu biasanya dibuat karena di belakangnya ada project-project tertentu. Jadi contohnya gini, mungkin kalau di sini yang bisa saya contohkan apa ya? Coba saya ke Metaverse. Sebentar ya, ini karena agak gerimis jadi mungkin sinyalnya kesendat-sendat. Oke, semoga udah kelihatan tuh yang nomor mana tadi. Nah, Exi ini. Oke, saya coba mencontohkan satu nih dari Exi gitu. Ini siapa sih sekarang yang nggak kenal Exi gitu ya? Ini pengalaman aja nih. Nah, mungkin Mas Harun kayaknya juga sama. Pengalaman jadi saya pernah beli Exi ini di harga 1.500.000 dan sekarang harganya $10. Dan sekarang harganya $10 tuh berarti 150.000 gitu. Jadi saya udah turun berapa lama tuh. Untungnya dulu ya kerasa sih karena dulu sebenarnya uangnya bisa buat yang lain gitu ya. Tapi karena ketika itu penuh dengan keyakinan bahwa si Exi ini bisa naik lagi gitu. Cuma sampai sekarang kok malah
semakin mendelosor gitu kalau bahasa Jawanya, semakin ke bawah, jadi ya udahlah disimpan aja. Nah, Exi ini punya satu project yang unik gitu. Nah, projectnya dia itu adalah sebenarnya project game. Dia buat game, sebenarnya gamenya ya kayak game biasa gitu. Cuma nanti kita bisa beli ikonnya gitu, bisa beli ikonnya di situ dengan harga sekian. Kemudian nanti ketika kita memainkan game tersebut, itu nanti kita juga dapat dapat koin secara gratis, dapat CXC ini secara gratis kayak itu. Jadi contohnya itu. Terus kemudian yang kedua itu yang Decentraland. Nah, ini juga sama nih. Decentraland ini siapa yang nggak kenal gitu kalau mungkin teman-teman yang udah masuk ke kripto. Decentraland ini dia punya project untuk membuat metaverse. Nah, projectnya dia adalah membuat metaverse itu. Jadi yang dia jual di metaverse apa? Yang dia jual di metaverse itu lahan. Sama seperti namanya. Namanya kan di belakangnya ada land itu. Decentraland. Namanya kan di belakang land. Yang dia jual itu adalah tanah gitu. Dia menjual tanah di metaverse dengan harga sekian kayak gitu. Nah, itulah yang disebut dengan project. Nah, tetapi ada beberapa project yang gagal gitu. Nah, ini project yang gagal inilah yang sebenarnya belum bisa regulasi secara global gitu. Jadi contoh yang tadi ya kalau katakanlah di El Salvador, tadi saya salah ya, harusnya di El Salvador itu. Di El Salvador Bitcoin dijadikan sebagai alat tukar gitu, bahkan sebagai uang gitu di sana. Cuma di Indonesia kok belum gitu. Nah, itu kan ada perbedaan ada perbedaan regulasi. Nah, ini juga sama. Di kripto terutama di project-project seperti ini tuh sebenarnya nggak ada satu regulasi yang khusus kayak itu. Jadi kita kadang juga bingung juga ini bisa nggak nih bertahan sampai kita nggak usah bicara lama-lama, bisa nggak project ini bertahan 3 hari aja. Kalau project ini bisa bertahan 3 hari itu udah alhamdulillah gitu ya, udah lumayan banget tuh projectnya bisa bertahan sampai 3 hari. Cuma memang ada beberapa project yang punya tujuan masing-masing. Salah satu yang sering, apalagi nih kita juga harus hati-hati juga, itu ada beberapa termasuk di NFT juga, itu ada beberapa project yang projectnya sosial. Nah, projectnya sosial, jadi dia membuat NFT, kemudian setelah itu hasil penjualannya itu digunakan untuk katakanlah membiayai operasi kanker, kemudian membiayai anak berkebutuhan khusus dan sebagainya. Itu kan kalau di Indonesia sangat menyentuh hati gitu ya, sangat seakan-akan itu dibuat menyentuh hati, tapi di luar itu sebenarnya dia punya maksud lain kayak gitu. Ini bukan menjelekkan atau gimana, enggak, cuma ya karena tidak ada satu regulasi yang pasti itu tadi, jadi semua orang tuh bisa berbuat apapun gitu. Semua orang bisa berbuat apapun di cryptocurrency ini ya, termasuk kita buat abal-abal. Contohnya gini mungkin, nggak usah mencontohkan yang lain gitu. Kita contohkan aja dari tim Adesi Dev gitu, katakanlah CEO-nya saya ingin membuat project ketika besok teman-teman ikut Adesi Dev ke-5 gitu ya, Invasion ke-5. Setelah mengikuti Invasion ke-5 itu nanti teman-teman akan dapat NFT gitu. Tapi nanti NFT-nya harus dijual kembali ke Adesi Dev gitu. Nah, itu kan saya udah punya tujuan lain tuh. Tujuannya ya biar NFT-nya kembali ke saya lagi kayak itu. Kalian tak kasih gratis gitu ya. Kalian tak kasih gratis, tapi nanti kalian hanya bisa menjual di Adesi Dev kembali. Contohnya kayak gitu, sederhananya itu. Mau nggak mau karena kita udah ada komunitasnya gitu. Komunitasnya Adesi Dev Academy contohnya kayak gitu. Jadi kalian nggak akan bisa tuh jual di selain komunitas kita. Ya mungkin laku tapi ya harganya ya 1.000, 5.000, bukan dolar ya, rupiah, tapi kayak gitu. Contohnya kayak gitu. Itu sih, itu menarik itu. Jadi project-project yang dimaksud tuh ya termasuk yang project pendanaan, terus kemudian project membuat Decentraland dan sebagainya kayak gitu. Jadi teman-teman harus hati-hati gitu ya.
Jangan sampai nanti tertarik gitu, katakanlah, ini ada koin A, dia pengen buat universitas di universitas di metaverse kayak gitu. Kemudian teman-teman invest sampai uang UKT untuk bayar uang kuliah diinvestkan ke situ gitu, saking yakinnya itu. Tapi ternyata 3 hari kemudian websitenya hilang gitu, atau websitenya tutup gitu. Itu teman-teman nggak akan bisa menghukum gitu, nggak akan bisa dihukum karena nggak ada regulasinya. Justru kalau teman-teman nanti cerita ke polisi itu paling diketawain tuh, paling diketawain karena ya memang regulasinya belum ada kayak gitu. Kita nggak bisa meregulasi. Nah, mungkin itulah yang baru dicanangkan di Indonesia, baru khusus di Indonesia gitu ya, baru mau mencanangkan tentang regulasi di cryptocurrency itu tadi, kayak gitu. Menarik tadi pertanyaannya. Jadi itu proyeknya itu proyek yang pembiayaan, kemudian proyek dia membuat sesuatu, nah itu bisa termasuk di situ. Mas Sahrul mungkin mau nambahin yang proyek-proyek. Belum masuk suaranya. Oke, saya setuju tadi. Memang kalau bicara cryptocurrency itu kan kita bicara masa depan. Jadi semua proyek yang ada di cryptocurrency itu adalah menerawang masa depan. Jadi saat ini semua orang bisa masuk, berbeda dengan pasar saham ya. Kan tentunya perusahaan yang sudah settle, yang sudah mapan baru bisa memasukkan IPO ke pasar saham seperti itu. Tapi kalau di cryptocurrency ini semua orang bisa memasukkan di market kripto ini siapapun dan tinggal dihubungkan dengan teknologi. Nah ini kan proyeknya sebenarnya sangat banyak dan juga sudah disampaikan tadi. Yang pertama ada game juga, Axie Infinity dan lain sebagainya, ribuan ya. Saya pernah mencoba hampir 10 lebih game itu. Terus yang lain adalah platform metaverse, nah Decentraland dan juga Sandbox. Nah tapi sing tak bingung gitu, ya, kita tuh memikirkan metaverse, tapi infrastruktur di Indonesia itu sangat masih kurang seperti itu. Jadi sepertinya koin-koin metaverse ini masih overvalue seperti itu dan masih susah lah dijangkau oleh masyarakat seperti itu. Terus yang lain mungkin teman-teman pernah mendengar olahraga yang lari dulu teman-teman. Jadi step N itu kalau lari dapat GMT seperti itu. Nah, itu salah satu project olahraga. Terus ada juga project musik juga ada. Terus yang lainnya klub-klub bola itu juga pada buat seperti Lazio, Milan, MU dan lain sebagainya. Itu juga project tim olahraga. Terus ada juga tadi disebutkan NFT juga banyak dan lain sebagainya. Bahkan di Indonesia itu sudah ada ya, misalnya karikatur NFT sepak bola itu sudah dibuat oleh klub Bali United dan juga PSS Sleman. Itu pernah membuat salah satu platform NFT untuk sepak bola. Terus ada juga yang nyeleneh itu jual kopi juga pernah. Ada project jual kopi seperti itu. Menarik itu. Menarik itu, jual kopi terus dibuat koinnya seperti itu. Terus yang lain juga tadi disampaikan yaitu project sosial, yaitu penggalangan dana. Jadi sangat-sangat banyak. Jadi karena masa depan itu adalah dunia teknologi dan kita masih menerawang, jadi masih banyak orang itu membuat project-project baru terus. Jadi nanti mungkin saat ini sampai 5 tahun ke depan tuh akan terus ada yang baru, terus ada yang baru seperti itu. Nah, mungkin seperti itu. Atau ada yang mau menambahkan yang pernah terjun juga? Menarik. Lebih menarik dari saham sebenarnya ya. Iya, karena memang kalau saham itu kan perusahaan-perusahaan real ya, perusahaan-perusahaan real yang sudah memiliki retail, yang sudah mempunyai market yang jelas, produk yang jelas. Nah, kalau ini kan hampir semua itu berbau teknologi atau campur tangan teknologi seperti itu. Mungkin Mas Abbas tadi mau membuat apa, project apa bisa. Boleh tuh nanti. Tapi jangan yang scam ya. Iya, iya. Oke, menarik. Oke, ada lagi?
Oke, mungkin yang lain ada lagi? Baik, mungkin dari Mas Tuhu mau menambahkan atau penutup? Cukup sih kalau dari saya mungkin ya sekilas tentang itu tadi ya, tentang kripto. Jadi di sini mungkin kita menekankan ya teman-teman bahwa kita tidak mengajari teman-teman menjadi trader gitu ya, karena kita sendiri, saya pribadi sebenarnya bukan trader gitu. Jadi ya kita sangat jauh gitu. Cuma kita pengen memberikan apa ya, memberikan pengalaman yang sudah pernah kita lalui gitu ya, yang sudah pernah kita rasakan, bahwa sebenarnya invest di kripto itu sebenarnya enak nggak enak gitu. Enak nggak enaknya, enaknya karena kalau naik ya, wah kalau naik nggak kira-kira gitu. Katakanlah kita modal 1 juta aja, itu kalau naik katakanlah bisa jadi 100 juta, katakanlah seperti itu. Tapi nah, termasuk yang punya saya tadi gitu ya, yang dari 1 juta dari 1 juta tadi akhirnya jadi 90.000 gitu. Atau yang tadi saya punya koin XI tadi ya, itu XI itu benar-benar tuh, saya punya koin XI itu di harga 1,5, karena itu kayaknya harga tertingginya ketika itu, harga tertingginya 1,5 itu. Nah, dengan harapan, wah saya beli koin ini, saya kira saya modal sepeda gunung, saya bisa beli motor gitu ya, motor Ninja katakanlah seperti itu. Ternyata malah jadi sepeda bekas kayak gitu. Nah, itu yang terjadi. harganya sekarang ini udah berapa nih? 9,99 dolar nih harganya. Jadi sekitar 140-an ribu ya, berarti sekitar segitu itu. Ya, seperti itu lika-likunya. Kemudian tadi juga sudah kita sampaikan juga, sebenarnya kalau teman-teman pengen masuk ke kripto, yang pertama adalah coba masuk ke koin-koin yang memang dia punya market cap besar gitu, punya stabilitas lah, minimal stabilitas. Walaupun sebenarnya semua kripto bisa digoyangkan, semua kripto bisa dinaik turunkan secara drastis gitu. Cuma yang menjadi yang menjadi pemain utamanya itu ya Bitcoin sama Ethereum sebenarnya gitu. Kalau 1-2-nya Bitcoin sama Ethereum itu tadi, kalau 3-4-5-nya ya itu bisa gonta-ganti gitu. Cuma yang paling sering menjadi acuan kita itu Bitcoin. Jadi kalau Bitcoin itu naik, itu mesti koin yang lainnya ikut naik, kecuali stable coin. Jadi gini konsepnya. Sebelum ke penutup, mungkin tadi lupa saya sampaikan bahwa stablecoin itu unik teman-teman. Stablecoin itu termasuk yang tadi ya, mana tadi? Termasuk si USDT, kemudian ada USDC dan lain sebagainya itu tadi, itu dia termasuk stablecoin. Anehnya gini, kalau Bitcoin naik, harganya naik, itu stablecoin itu dia malah turun. Stablecoin itu turun. Tapi kalau Bitcoin itu turun, stablecoin itu harganya naik. Jadi dia kebalik gitu, terbalik, karena memang sebenarnya si stablecoin itu fungsinya ya untuk melindungi kita kayak gitu. Jadi kalau teman-teman masih takut gitu ya untuk mencoba investasi di kripto, ya salah satunya ya beli aja yang stablecoin kayak gini ya. Di sini ada Tether, kemudian ada USDC. Nah, ini bahkan dia masuk ke 3 besar gitu. USDT itu dia masuk ke 3 besar dengan market cap terbesar karena dia sebagai pelindung sebenarnya. Nah, kalau dilihat dari sini kan ini sebenarnya harganya ya seperti ini gitu, bisa kita katakan flat gitu ya. Beda dengan yang lain nih. Kalau ini turun terus ini juga agak flat juga. Binance USD ini juga sama nih. Ini juga nilainya juga setara dengan 1 USD gitu. Satu USD, $1 kayak gitu. Hampir sama. Ini semuanya hampir $1 semua. Karena dia memang sebagai penyeimbang gitu. Jadi kalau teman-teman mau masuk ke koin yang seperti ini, itu memang ya kalau untung nggak banyak itu. Memang kalau untung nggak banyak dan rugi pun juga nggak banyak juga gitu. Tapi kalau teman-teman pengen nyoba beneran ya masuk aja ke sini gitu. Cuma kalau mungkin punya dana lebih dan tidak takut
uangnya hilang ya coba aja ke yang lain gitu, ke Ethereum, ke Bitcoin, atau sekarang yang ngetren tuh ya ini ya BNB ini gitu, ke BNB dan lain sebagainya kayak gitu. Nah itu bisa tuh. Itu saran dari kita itu. Jadi kalau untuk trading kita sebenarnya kita nggak menyarankan gitu ya. Kita nggak menyarankan trading kecuali kalau teman-teman mungkin udah punya basic analisis teknikal, kemudian basic analisis fundamental dan sebagainya. Ya itu silahkan aja gitu. Kalau mau masuk, tapi kalau belum paham analisis teknikal dan fundamental ya mendingan coba invest untuk jangka panjang dulu sambil melihat pasarnya itu sebenarnya seperti apa sih, atau mungkin pergerakan pasar gitu ya, pergerakan pasarnya itu seperti apa itu. Karena dulu saya pernah punya teman gini, invest cuma 50.000 gitu. Investnya tuh 50.000 ketika itu karena memang saya yang ngajari gitu. Nah, memang saya ngajari coba nih invest, dan itu ketika awal-awal COVID itu ya sekitar akhir Maret lah ya, itu pas baru naik-naiknya COVID itu, kemudian coba nih invest ke kripto gitu, karena ketika itu kripto dan saham kan jadi jadi idola baru gitu ya, seakan-akan wah ini kita invest 1 juta aja besoknya bisa jadi seharga Alphard kayak gitu ketika itu gitu ya, karena ya orang rame-rame akhirnya cari pendapatan lain karena dia nggak bisa keluar rumah kan kayak gitu. Nah teman saya invest 50.000 gitu, invest 50.000 awalnya. Terus kemudian 1 hari kemudian itu harganya jadi 47.000. Wah dia udah paniknya luar biasa. Dia udah telepon saya, udah WA saya, ini kok ini turun nih. Saya kan nggak tahu itu ya. Awalnya saya nggak tahu dia invest berapa. Tak kira 500.000 atau 1 juta atau mungkin lebih besar dari itu gitu. Dia udah panik. Wah ini turun sekitar berapa persen ya itu? Berarti sekitar 20-an% lah katakanlah seperti itu. Ini turun 20% nih. Oh, dia udah panik kan. Saya juga paniknya karena takutnya wah dia invest mungkin 1 juta atau berapa ya. 20%-nya kan udah lumayan tuh 200.000 gitu. Setelah saya tanya ternyata dia investnya 50.000. Nah itu ya cuma invest 50.000 aja paniknya sampai segitu gitu. Makanya tadi sebelum teman-teman invest itu teman-teman harus tahu dulu profil investasinya itu, apakah moderat, apakah baru ingat saya moderat, terus kemudian yang terendah itu apa ya? Moderat itu kayaknya yang tengah-tengah, yang beginner itu tadi, sama yang agresif kayak itu. Agresif itu yang artinya teman-teman punya uang banyak di situ, punya katakanlah uang banyak, setiap orang berbeda gitu ya. Katakanlah kalau saya uang banyak 10 juta itu banyak itu ya. Saya investkan di situ, 1 hari kemudian ternyata kok turun cuma jadi 6 juta, ya saya santai aja gitu. Karena ya saya yakin bahwa apa yang saya beli nantinya dia akan naik lagi kayak gitu. Itu yang perlu ditanamkan ketika teman-teman masuk ke kripto kayak itu. Jadi ya itu tadi, kripto itu bisa bikin orang bisa bikin orang kaya secara mendadak, tapi juga bisa bikin orang miskin secara mendadak kayak gitu. Jadi imbang sebenarnya 50%. Kalau pengen kaya investasi di kripto, kalau kalian pengen miskin itu juga bisa dengan investasi di kripto gitu. Jadi nggak usah pura-pura jadi jadi pengamen, pura-pura jadi pengemis. Kalian invest aja di kripto itu udah kelihatan miskin nanti kalau turun gitu, udah kelihatan tuh. Berarti katakanlah kita kumpul gitu ya, kita kumpul sama-sama investor kripto, kalau mukanya udah kelihatan lemah, lesu, letih tuh, wah ini udah mesti dia udah kehilangan ribuan dolar di kripto. Itu udah bisa kita udah bisa kita identifikasi kayak gitu ya. Kalau mukanya udah nggak enak kayak gini tuh biasanya antara dia cut loss atau dia rugi tapi didiemin aja kayak gitu. Antara 2 kemungkinan itu gitu. Itu sih dari saya. Mungkin cukup kalau seumpama tidak ada pertanyaan dari teman-teman. Oke, saya kembalikan ke Mas Raka. Oke, terima kasih kepada Mas Dulu yang telah memaparkan materi mengenai cryptocurrency dan juga faucet crypto. Nah, mungkin ada sedikit tambahan dari saya bahwa teman-teman bisa belajar dan terus belajar. Nah, apabila mungkin belum bisa menjadi investornya, mungkin teman-teman juga bisa
belajar ilmu-ilmu di dalamnya, karena tidak semuanya juga tentang pricing harga koinnya, tetapi kita bisa belajar bagaimana di kripto itu semua menggunakan website. Jadi teman-teman mungkin bisa belajar mengenai websitenya. Terus selanjutnya adalah cyber security-nya, karena banyak pembobolan di sini. Bahkan, nah maka dari itu banyak permintaan mengenai petugas keamanan ya, maksudnya itu programmer yang di bidang cyber security. Selanjutnya juga ada desainer. Nah, saya kemarin sempat menganalisis bahwa ternyata desainer dari NFT teratas Solana itu dibuatnya di Jogja. Nah, sangat membagongkan seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ternyata penggambar dari NFT di Solana itu yang nomor 1 itu ada di Yogyakarta. Jadi bahkan teman-teman yang hanya bisa misalnya menjago desainer atau gambar dan juga ilustrator itu juga bisa berpartisipasi di komunitas cryptocurrency. Selanjutnya juga mungkin banyak lainnya ya, seperti project manager dan admin seperti itu. Nah, teman-teman yang mau masuk bisa langsung misalnya join mencari informasi di Telegram, di Discord, terus selanjutnya ada juga media Medium seperti itu. Nah, itu bisa di search aja di Google seperti itu. Nah, mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung di webinar seri keempat. Nah, untuk informasi selanjutnya yaitu webinar seri 5 Adesi Dev yaitu adalah mengenal cyber security. Nah, itu akan diadakan pada Minggu 23 Oktober dengan pembicara yaitu Mas Anggi Prelongan. Arhedius ya, Arhedius. Ardenius Anggi Prelongan ya Mas? Ya, ya. Oke, agak sulit ini. Oke, nah langsung aja yang belum mendaftar, silahkan daftarkan langsung di /invasion-strip5 atau ada di deskripsi, bisa follow Instagramnya Adesidev juga, Adesidev Indonesia. Yang belum follow silahkan, terus selanjutnya link presensi ada di kolom chat ya, teman-teman semuanya bisa diisi. Nah, nanti untuk pada malam hari ini teman-teman yang sudah absen nanti bisa mendapatkan polo t-shirt dari Adesidev. Betul sekali Mas Du? Iya, tapi nanti kita cari jawaban yang yang oke. Ya, yang penting diisi dulu. Sebenarnya. Gimana? Karena kita untuk yang 3 sama 4 tuh kita nggak ada kuis. Jadi yang kelima besok baru ada kuisnya. Kalau yang sekarang baru kita lihat dari jawaban teman-teman. Oke, siap. Nah, oke, berarti kita langsung ya, jadi langsung mengikuti yang seri kelima ya, cyber security. Teman-teman silahkan mendaftar saja untuk yang minggu depan, hari Minggu tanggal 23 Oktober. Nah, mungkin cukup sekian. Kalau sudah tidak ada yang ditambahkan, saya ucapkan terima kasih kepada Mas Du sebagai pembicara dan juga teman-teman yang telah hadir di Zoom Meet. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Selamat malam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya.